Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, waspada. Inilah kebiasaan-kebiasaan yang dapat mengundang datangnya syaitan dan aura negatif di dalam diri atau tempat tinggal seseorang. Sesungguhnya syaitan dari kalangan jin fasik atau jin kafir itu datang karena tiga hal. Yang pertama, dia datang karena didatangkan atau memang diperintahkan untuk datang kepada diri seseorang melalui sihir, santet, santau, teluh, tenung, doti-doti, guna-guna, pelet, dan sejenisnya. Nah, biasanya jin-jin ini datang karena diperintahkan oleh dukun-dukun atau tukang sihir, bomoh, atau apapun itu namanya, agar mendatangi diri seseorang. Oke? Melalui banyak faktor atau perantara-perantara media-media sihir, media-media santet, dan lain sebagainya. Oke. Yang kedua, datangnya syaitan dari kalangan jin fasik atau jin ke jin kafir ini karena kita yang mendatangkan, kita yang mengundang, ya. Mengapa demikian? Karena memang kita pernah atau sampai hari ini melakukan praktek-praktek atau ritual-ritual yang memang mengundang datangnya syaitan, ya. Di antaranya praktek-praktek ini mungkin ya kita pernah melakukan praktek-praktek pesugihan. Pesugihan itu adalah mendatangkan kekayaan atau apapun itu jenis pesugihannya, ya. Atau kita mengamalkan satu amalan-amalan yang bertujuan agar diri kita ini ya kebal senjata tajam, anti peluru, ataupun kita mengamalkan satu amalan-amalan, praktek-praktek ritual yang memang kita bertujuan agar mendatangkan jin-jin di dalam diri kita secara sadar atau tidak. Oke? Nah, yang ketiga, datangnya syaitan ataupun energi negatif di dalam diri seseorang ataupun rumah tempat tinggal atau tempat usahanya karena datang sendiri tanpa diundang. Oke? Saudara sekalian, ada beberapa kebiasaan-kebiasaan seseorang yang mengundang datangnya syaitan, datang dengan sendirinya tanpa diundang ataupun didatangkan. Oke. Yang pertama, munculnya energi negatif di dalam diri seseorang, ya, ataupun datangnya jin masuk ke dalam diri atau rumah seseorang karena yang pertama, rumahnya ini tidak pernah diterangi atau disinari oleh cahaya-cahaya ilahi. Berupa apa? Amalan-amalan yaumiyah. Oke, rumahnya seolah-olah seperti kuburan. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita, janganlah jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Maksudnya apa? Artinya rumahnya ini sepi daripada kegiatan-kegiatan amalan-amalan agama. Di antaranya seperti mengaji, mengkaji agama, ataupun membacakan ayat-ayat Quran, atau bahkan diisi dengan kegiatan-kegiatan yang memang mengundang datangnya para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi rumahnya sepi dari kegiatan-kegiatan agama. Bahkan sebaliknya, rumah kita ini atau diri kita ini lebih banyak terbiasa dengan kegiatan-kegiatan yang berbau-bau dosa dan maksiat. Rumah kita ini seperti barbar atau diskotik dan lain sebagainya. Nah, oke. Maka rumah atau diri seseorang yang tidak pernah melakukan kegiatan-kegiatan amalan-amalan yaumiyah yang dianjurkan atau yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, maka dengan sendirinya syaitan pun akan datang berkumpul di dalam rumah seseorang ataupun masuk ke dalam dirinya. Oke. Ya. Karena faktor tadi, ya. Yang kedua, kebiasaan seseorang yang mendatangkan syaitan dari kalangan jin fasik atau jin kafir ataupun munculnya aura negatif karena sering melamun. Nah, bagi saudara-saudara sekalian, seberat apapun problem, masalah yang kita hadapi saat ini, maka saya anjurkan, ya, jangan selalu menyendiri, ya. Jangan selalu melamun. Jangan selalu kita merenungkan segala masalah-masalah berat yang kita hadapi saat ini. Oke lah, setiap manusia pasti punya problem atau masalah. Tetapi saudaraku, saya sarankan jangan menyendiri. Oke? Kalaupun terpaksa kita harus menyendiri, maka menyendiri dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mengapa saya mengatakan bahwa orang yang terbiasa sering melamun atau memikirkan problem-problem yang dialaminya, ini dapat menunggangi syaitan? Karena apa? Pada saat kondisi pikiran kita ini lagi dalam keadaan gelisah, galau, merana, kalut, cemas, maka disitulah portal ya di dalam diri kita ini terbuka, ya. Ataupun kalau belum terbuka sepenuhnya, minimal pikiran kita ini sudah separuhnya tidak berada lagi di dalam diri kita. Artinya sudah melayang entah kemana. Nah, bisikan-bisikan syaitan dari kalangan jin fasik, jin kafir, ya, yang menyebabkan seseorang datangnya jin, ya, atau dapat terkena sihir santet ini, karena tadi faktor sering melamun, blank, pikiran entah kemana, sehingga apa? Disitulah mudah untuk dikendalikan pikirannya, jiwanya. Maka tidak heran orang yang terbiasa melamun, kalau setiap hari, setiap waktunya terus-menerus dihabiskan dengan hal-hal yang demikian, maka disinilah syaitan sangat mudah ya untuk mempengaruhi atau bahkan merusak seseorang ya lahir batinnya. Salah satu bentuk sihir itu adalah sihir pengendali pikiran, pengendali jiwa atau sukma. Oke saudara sekalian, ini kebiasaan seseorang yang dapat mengundang energi negatif atau datangnya syaitan ya, entah itu sihir ataupun datang dengan sendirinya. Oke, yang kedua, kebiasaan seseorang yang dapat mengundang datangnya syaitan ataupun jin-jin fasik dari jin kafir karena kita ya kurang bahagia. Oke? Artinya apa? Hati kita ini sudah benar-benar dalam keadaan dipenuhi dengan rasa marah, dendam, dengki, ataupun penyakit-penyakit hati yang lainnya. Maka tidak heran saudara sekalian, di antara orang yang mudah terkena gangguan jin atau masuknya sihir ke dalam dirinya atau rumahnya, orang yang dipenuhi oleh penyakit-penyakit hati. Maka saudara sekalian, ya, yang hari ini mengalami ujian-ujian, musibah-musibah, ketika kita ada rasa marah, dendam, rasa sakit yang begitu mendalam, ya, maka saudara sekalian mulailah saat ini, ya, kita belajar untuk mengobati segala sakit yang ada di hati kita. Karena apa? Ketika kita ada rasa marah, dendam, ataupun sakit yang begitu mendalam di dalam hati kita, portal gaib di dalam badan kita ini terbuka secara automatically di situ pula lah syaitan sangat mudah masuk mempengaruhi diri seseorang ya, sehingga apa, ketika kita sudah ada penyakit-penyakit hati ini, maka emosi kita tidak terkontrol ya, under control, ataupun pikiran-pikiran juga kita ini sudah entah tak dapat lagi berpikir secara jernih, secara waras, sehingga kita pun melakukan ucapan ataupun tindakan-tindakan kita ini tidak lagi mencerminkan kepribadian diri kita, tetapi separuh ucapan atau perbuatan kita ini sudah dibawa pengaruh syaitan dari kalangan jin fasik dan jin kafir. Maka tidak heran saudara sekalian, ketika seseorang ya sudah dipengaruhi, maka seluruh aktivitasnya pun akan terbengkalai ya. Apapun itu jenis bentuk gangguan jin atau sihirnya. Kalau dia berkaitan dengan sihir usaha, pemisah, rumah tangga, ataupun sihir-sihir tafrik yang lainnya, ya, menyebabkan seseorang ini selalu bertengkar, ribut, atau berpisahnya dua hubungan partner bisnis, karena faktor tadi. Karena di dalam diri kita ini ada penyakit-penyakit hati. Maka saudara-saudara sekalian, kita harus menjaga hati kita. Oke, yang ketiga, kebiasaan-kebiasaan seseorang yang dapat mengundang datangnya syaitan atau energi negatif di dalam diri seseorang atau di rumahnya adalah karena faktor kita tidak pernah atau jarang sekali melakukan pembentengan diri atau melibatkan Allah di dalam setiap aktivitas-aktivitas kehidupan kita. Apa maksudnya? Di antaranya saudara sekalian, pada saat kita makan, hal yang sepele sebenarnya, ya. Saat kita makan,
kemudian kita tidak membaca bismillah, cukup bismillah saja, atau bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau doa lebih panjang doa silahkan. Dengan sendirinya makanan yang kita makan, ya, yang masuk ke dalam perut kita menjadi darah, daging, tulang dan sebagainya, ini akan bercampur dengan makanan-makanan yang memang dirasuki oleh syaitan. Maka ketika seseorang makan, kata Nabi SAW, tak membaca bismillah, maka syaitan ini akan gemuk. Ya. Namun ketika seseorang baca basmalah, bismillah, maka syaitan ini akan kurus. Ya. Artinya dia ikut makan bersama kita. Jadi saudaraku, jangan lupa ya, kebiasaan-kebiasaan kita ini. Mau makan, baca basmalah, cukup bismillah. Ya, kalau kita mungkin lupa atau mungkin untuk doa tak sempat, cukup kata basmalah. Setelah selesai, alhamdulillah. Demikian pula ketika kita mau tidur, bacalah minimal ya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Jangan langsung asal tidur, ya. Kita langsung tidak membaca, ya, artinya langsung tidur, baik itu secara langsung tidur ataupun kita sengaja ataupun tertidur. Nah, di sini sangat mudah masuk sihir, santet dan sejenisnya. Maka saudaraku, jangan lupa kalau mau tidur haruslah kita selalu berdoa, pembentengan. Baca surah Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas, tiupkan, usapkan ke seluruh tubuhnya dari kepala sampai kakinya, seluruh badan yang bisa kita jangkau. Oke? Kemudian ya, tidurnya pun harus yang benar, jangan kita telungkup ya, seperti tidurnya syaitan ya. Tidur telungkup itu dada kita di bawah gini ya. Tidurlah ke samping, nyamping kanan ya. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan yang menyebabkan mudahnya masuk sihir dalam diri seseorang. Oke, yang selanjutnya, ketika kita berpakaian, ketika kita masuk kamar mandi, mau masuk kamar jangan lupa saudaraku, masuklah dengan kaki kiri terlebih dahulu, baca bismillah saja, cukup bismillah. Kalau mau lebih panjang, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'isi. Oke, keluar bacalah ghufranaka. Nah, ini masuk kamar mandi, karena di dalam kamar mandi ini kita tak tahu nih, apakah di kamar mandi kita ini ada sihir, ada buhul-buhul, ada syaitan-syaitan yang bergentayangan. Maka bacalah bismillah, kaki kiri terlebih dahulu, keluar kaki kanan. Termasuk saudaraku ketika mau keluar rumah, jangan lupa sebelum berkendara bacalah, kita baca bismillah, doa mau naik kendaraan. Atau jangan lupa juga baca sholawat ya, ucapkanlah kalimat-kalimat thayyibah pada saat di kendaraan. Karena apa? Ketika kita lalai di perjalanan ini, 50% nyawa kita ini sudah ada di jalan sebenarnya. Kita berkendaraan ya, ataupun kita naik kendaraan umum, itu 50% nyawa kita ini sudah berada di ujung maut ya. Maka kita serahkan, ketika kita keluar rumah, kita ucapkanlah bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah hil aliyil azim. Atau kalau enggak hafal, cukup bismillah. Mau naik kendaraan, mau nyetir atau kendaraan umum, silahkan. Jangan lupa selalu melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang keempat, kebiasaan-kebiasaan yang lainnya adalah kita sering tidur di waktu-waktu yang terlarang. Sebenarnya tidak dianjurkan kita tidur ya. Waktu-waktu ini mudah sekali masuk sihir santet, yakni di waktu habis sholat subuh dan di waktu habis sholat asar atau di sore hari menjelang maghrib. Nah, saudara-saudara sekalian, kenapa Rasul melarang kita tidur di dua waktu ini? Banyak rahasia sebenarnya. Jadi samping faktor kesehatan, ya, terus akal kita ya, faktor kesehatan mental maupun kesehatan jasmani, tetapi juga ada rahasia di balik itu, yakni disinilah letak ya, di mana sihir bekerja, di antara waktu subuh dan di waktu menjelang maghrib. Maka saudaraku, dianjurkan jangan pernah tidur. Ya, kalaupun sangat-sangat ngantuk, jangan tidur lama-lama di waktu ini. Oke? Nah, yang terakhir, kebiasaan-kebiasaan seseorang yang dapat mengundang datangnya syaitan ataupun energi negatif dalam dirinya adalah karena kita. Oke? Karena kita selalu ya mohon maaf, tak dapat menjaga organ-organ tubuh kita. Oke, mata kita, ya kan? Mata kita ini selalu maksiat, melihat hal-hal yang diharamkan. Telinga kita masih suka mendengar yang tidak dibenarkan, riba, namimah, fitnah dan sebagainya.
Lidah kita masih jarang terucapkan kata-kata yang baik dan benar. Kita sering berdusta, ya kan? Tangan kita suka mengambil hak orang lain. Tangan kita ini menahan harta kita, jarang bersedekah. Oke? Kaki kita masih suka melangkah ke tempat maksiat, atau organ-organ tubuh kita lagi yang selalu berbuat dosa dan maksiat. Maka saudara-saudara sekalian, solusi dari semua ini adalah kita harus dekatkan diri kita kepada Allah, minta perlindungan Allah, dan yang lebih utama lagi adalah saudaraku, ya, jagalah hati, pikiran, ya, berbuatlah sebanyak mungkin kebaikan, memberikan manfaat kepada orang lain, ya. Insya Allah pertolongan Allah akan datang kepada diri seorang hamba ketika kita memperbanyak kebaikan kepada diri kita, kepada orang lain, dan kita selalu memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke? Demikian, semoga bermanfaat. Saudara sekalian, jangan lupa untuk selalu melakukan terapi ruqyah mandiri di video kami di channel Connect Terapi. Semoga kita mendapatkan kebaikan, keberkahan, dan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.